Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Nurul Haq dalam kesempatan pada hari ini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang JavaScript. Nah, di sini saya sudah punya beberapa bahasan mengenai JavaScript. Nah, kita langsung saja, apa itu JavaScript? Kita lihat apa sih JavaScript itu. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language. Adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Aplikasi klien yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Bahasa pemrograman client-side berbeda dengan bahasa pemrograman server-side seperti PHP, di mana untuk server-side seluruh kode program dijalankan di sisi server. Nah, untuk menjalankan JavaScript, kita hanya membutuhkan aplikasi text editor dan web browser. JavaScript memiliki fitur High Level Programming Language, Client-Side, Loosely Typed, dan berorientasi objek. Kegunaan utama JavaScript adalah untuk menuliskan fungsi yang disisipkan ke dalam HTML, baik disisipkan secara langsung maupun diletakkan ke dalam file teks dan di link dari dokumen HTML. Secara fungsional, JavaScript dipakai untuk menyediakan akses script pada objek yang dibenamkan atau embedded. Contoh penggunaan JavaScript yaitu merubah image kursor ketika melewati objek tertentu, fungsi validasi pada form sebelum data dikirimkan ke server, dan sebagainya. Nah, jadi, JavaScript ini merupakan pemrograman web yang bersifat client-side. Nah, berarti kalau ada client-side, berarti ada server-side. JavaScript khusus untuk client-side seperti web browser Google Chrome dan Mozilla Firefox. Berbeda dengan server-side, yaitu bahasa pemrogramannya adalah PHP. Nah, contoh dari JavaScript ini yaitu adalah merubah image kursor ketika akan melewati wilayah atau objek tertentu pada web, atau fungsi validasi pada form sebelum data dikirimkan ke server, dan sebagainya. Nah, itu adalah sekilas JavaScript. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan JavaScript. Kita lihat. Kelebihan JavaScript yaitu tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Bagus. Lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Iya, betul. Error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. Iya. Biasanya kalau pada Sublime Text, itu kan teksnya warna-warni. Nah, jika ada yang error, teks tersebut mungkin akan berubah warna. Nah, biasanya seperti itu kalau dalam Sublime Text. Lalu yang selanjutnya adalah dapat dialihtugaskan ke elemen halaman web atau event tertentu, misalnya klik atau mouse over. JavaScript dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Nah, dapat menggunakan JavaScript untuk memvalidasi input dan mengurangi keinginan untuk mengecek data secara manual. Dengan JavaScript, website Anda menjadi lebih interaktif dan juga mampu menarik perhatian lebih banyak pengunjung. Lebih cepat dan ringan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Berarti tidak perlu memakan banyak tempat di PC, kalau lebih seperti itu. Nah, tadi adalah kelebihan JavaScript. Nah, di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kita lihat kekurangan JavaScript. Beresiko tinggi terhadap eksploitasi.
dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Nah, jadi kalau si programmernya nakal nih pakai JavaScript bisa. Tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. Jadi JavaScript harus sesuai dengan spek PC dan web browser masing-masing. JavaScript kode snippet agak banyak. Nah, saya jujur kurang mengerti ini kode snippet yang kayak gimana. Dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat, yang malah mengarah ke inkonsistensi. Mungkin maksudnya di sini adalah jika kita menggunakan editor Sublime, menggunakan JavaScript, nah suatu ketika kita hanya punya Notepad++, kita buka lagi file yang ada JavaScript-nya, mungkin teksnya mungkin akan agak sedikit berbeda. Mungkin itu maksudnya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita coba akan bahas variabel. Variabel dalam JavaScript. Nah, variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, atau teks, number, angka, objek, array, dan sebagainya. Bisa diibaratkan variabel itu seperti wadah untuk menyimpan sesuatu. Nah, si tipe data ini adalah isi dari wadah tersebut. Di sini saya sudah menyediakan contoh script dan hasil outputnya. Kita bisa lihat di sini adalah variabelnya adalah name, sekolah, dan tipe datanya adalah di sini adalah teks, nama saya sendiri, ini adalah NIM, nomor induk saya sendiri, dan ini adalah tempat sekolah saya tercinta. Nah, untuk menampilkan di web browser, nah harus dengan mengetikkan atau mencatat atau mengetik atau menulis mangga. Dokumen.write tanda petik nama name. Nah, name ini adalah pemanggilan dari variabel ini. Nah, BR itu untuk garis baru. Sama ke bawahnya maksudnya adalah seperti yang tadi dibahas yang ini. Nah, klik kanan, buka web browser. Nah, inputannya seperti ini. Paham kan? Jadi variabel itu adalah sebuah wadah yang diisi oleh tipe data. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Nah, tadi disinggung sedikit tentang tipe data. Nah, sekarang kita akan membahas tipe data itu sendiri. Nah, apa sih tipe data? Tipe data adalah jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dan pemrograman JavaScript. Yang pertama adalah string atau teks, integer atau number, float, bilangan pecahan, boolean, dan objek. Nah, JavaScript di sini adalah bahasa yang bersifat dynamic typing. Artinya, kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti pada bahasa C, C++, Java, dan sebagainya yang bersifat static typing. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat script pada Java, kita harus ikut menyertakan jenis tipe datanya. Misalkan variabel name, Denny Nurul Haq, tanda petik, koma, string, titik koma. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di JavaScript, cukup dengan segini. Variabel name Denny Nurul Haq nggak perlu pakai tambahan keterangan di sini, string. Nah, ini variabel age atau usia, nggak perlu pakai tambahan tipe data number, nggak perlu. Nah, ini maksudnya adalah ini. Nah, JavaScript sudah otomatis karena dia bersifat dynamic typing, nah dia sudah bisa membaca ini. Type of name adalah string, type of age adalah number, dan type of single adalah boolean, true atau false. Nah, itu adalah tipe data.
Lalu yang selanjutnya adalah looping. Kalian tahu looping? Looping itu bahasa Indonesia mungkin perulangan. Nah, ada 5 macam bentuk perulangan di JavaScript. Secara umum, perulangan ini dibagi dua, yaitu counted loop dan uncounted loop. Perbedaannya, counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Sedangkan uncounted loop merupakan kebalikannya dari counted loop. Jadi, uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus berhenti. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa script tentang looping pada JavaScript. Di sini saya ambil contoh perulangan for. Oh ya, di dalam looping pada JavaScript ada beberapa perulangan for, while, do while, dan sebagainya. Nah, di sini saya mengambil contoh perulangan for. Kita lihat detailnya di sini adalah looping pada JavaScript, kemudian for, i adalah tipe datanya 0, dan i harus lebih kecil dari 11, dan i adalah increment. Nah, kalau ini tidak salah adalah increment. Kalau nggak salah, kalau salah ya maaf. Kita koreksi lagi. Nah, untuk mencetak pada web browser seperti biasa, document.write. Nah, tekan aku. Lalu tipe datanya, lalu tutup. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kenapa ini diawali dari angka 0? Karena di sini adalah sama dengan. Seperti itu. Nah, kenapa ini berakhir pada angka 10? Karena di sini adalah lebih kecil dari 11. Nah, itu adalah contoh looping pada for. Sebenarnya masih ada contoh beberapa looping yang lain, cuman saya hanya mengambil contoh for yang ini saja. Ya, selanjutnya adalah aritmatika dalam JavaScript. Apa sih itu aritmatika? Aritmatika adalah suatu proses yang biasa kita lakukan pada mata pelajaran matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan sisa bagi. Mungkin bukan matematika ya, semacam logika kalau dalam pemrograman dasar. Nah, di sini adalah simbol dari operator, yaitu penjumlahan dan sebagainya. Nah, di sini angka ini disebutnya adalah operan. Angka ini disebutnya adalah operan. Jadi di sini saya sudah seperti biasa menyediakan script untuk bisa dilihat. Ini adalah variabel seperti yang saya katakan tadi, variabel A tipe datanya diisi dengan angka 10, variabel B diisi dengan angka 4, variabel C dengan angka 0. Kenapa C angka 0? Karena C akan dijadikan sebagai hasil dari operator yang akan kita jalankan. Nah, di sini ada pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan module. Nah, di sini module atau bagi hasil, sisa bagi. Nah, bisa dilihat ini adalah output atau tampilan di web browser. Pengurangan C sama dengan A kurangi B. C sama dengan A kurangi B. Operan, operator, operan. Sama dengan hasilnya adalah 6. Begitupun sama ke bawahnya. Nah, kalau module atau sisa bagi, ini maksudnya adalah 10 dibagi 4, itu hasilnya kan 2. Nah, hasil dari 2 ini adalah berarti ada masih sisa 2. Paham nggak? Nah, jadi kalau 10 dibagi 4 itu kan 8. Masih ada sisa 2 kan? Nah, sisa inilah yang menjadi hasil dari sisa bagi. Itu.
yang dimaksud dengan sisa bagi. Oke, cukup sekian pembahasan JavaScript kali ini. Sebenarnya masih banyak pembahasan-pembahasan yang bisa dibahas mengenai JavaScript. Mungkin karena ada keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat, jadi hanya untuk kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh ya, terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah bisa mewujudkan atau membantu saya untuk membuat presentasi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.